Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita akan coba membahas 6 buah tipe soal limit fungsi trigonometri yang sering muncul di ujian-ujian ya. Baik ujian tengah semester atau penilaian tengah semester, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, maupun di ujian-ujian seperti UTBK SBMPTN. Limit fungsi trigonometri ini merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 12 SMA. Oke, langsung kita akan membahas soal limit fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12 SMA ini ya. Nomor 1. Limit X mendekati 0 dari ini berapa? Pertama, selalu kita cek dulu ya. Kalau X-nya 0 ini nilainya bagaimana? X-nya 0 berarti 4 kali 0, 0. Sin 0, 0. Berarti yang ini hasilnya 0. 5 kali 0, 0. Cos 0 itu 1. Ternyata yang ini nilainya 1. 6 kali 0, 0. Tan 0 itu 0. Yang bawah 4 kali 0, 0. Cos 0 itu 1. Berarti 1 dikurang 1 ini jadi 0. Nah ini kan berarti 0 per 0. Itu harus diubah. Tapi lihat ada yang bagus di sini. Ini nilainya 1 dan pemisahnya kali. Ini tidak menyebabkan 0. Dia nggak usah diapa-apain ya. Nanti itu langsung kita ganti dengan 1. Tapi yang lain yang menyebabkan 0 per 0 itu harus diubah. Nah, kita ingat lagi cara mengubahnya gimana? Atau kita ingat rumusnya ya. Rumusnya untuk limit X mendekati 0 sin AX per BX ini. Nah, ini kan kalau X-nya 0 ini 0 per 0 ya. Dan itu ternyata nilainya adalah A per B. Berarti kalau ada sin AX harus ada sekian X. Nah, harus seperti itu. Tan gitu juga. Dan untuk limit X mendekati 0, kalau sin AX per tan BX gini, nah ini ternyata juga ada nilainya, yaitu A per B. Untuk cos nggak boleh ya. Nah, cos itu ternyata diubah. Nah, ini 1 negatif cos itu. 1 negatif cos A ini diubah menjadi 2 sin kuadrat setengahnya, setengah A. Asalnya dari mana? Asalnya dari rumus sudut rangkap ya. Sudut rangkap itu kan cos 2A cos kuadrat A negatif sin kuadrat A. Gini kan? Atau boleh juga 2 cos kuadrat A negatif 1 atau 1 negatif 2 sin kuadrat A. Nah, ada 3 jenis ini. Perhatikan yang terakhir itu. Cos 2A 1 negatif 2 sin kuadrat A. Ini kan bisa kita tulis 1 negatif cos 2A berarti sini 2 sin kuadrat A. Kan sama aja kan ini sebetulnya, cuma dibalik penulisannya kan. Nah, apa artinya? Berarti kalau 1 negatif cos 2A itu sama dengan 2 sin kuadrat A. Di sini sudutnya 2A, ini setengahnya, berarti 1A. Nah, seperti itulah dia ini. Berarti kalau 1 negatif cos A, berarti ini 2 sin kuadrat setengahnya. Nah, seperti itu. Asal mulanya dari situ ya. Oke, jadi ini rumus yang diperlukan. Sekarang kita kerjakan soal nomor 1 sama dengan di sini ya. Kita langsung ke sana. Berarti limit X mendekati 0. Yang bawah kita ubah dulu. 1 negatif cos 4X. 1 negatif cos. 2 sin kuadrat setengahnya. Berarti 2 sin kuadrat setengahnya 4X. Itu 2X. Tapi sin kuadrat berarti sekali lagi nih. Nah, gini ya. Yang atas tetap sin 4X
Saya tulis dulu tan 5x-nya, boleh ya? Sorry, tan 5x. Tan 6x baru cos 5x-nya. Nah, gini boleh ya? Perhatikan ini sebenarnya 1/2. Nah, ini saya bikin seperti ini. Nah, ini ada limitnya. Dan ini ada limitnya. Sementara ini nilainya setengah. Dan ini nilainya 1. Dah, berarti hasilnya ini setengah. Yang ini limitnya itu 4/2. Atau langsung 2. Ini limitnya 6/2. Dan ini nilainya 1. Cos 0 itu 1 ya. Dah, itulah hasilnya. Habis ini berarti 3. Jadi, jawabannya adalah 3. Oke, nanti rumus-rumusnya ini akan saya rangkum di akhir video ya. Akan saya tuliskan di sana lengkapnya ya. Lanjut, kita soal nomor 2. Nomor 2, dipisah tambah tuh yang atas. Berarti ini boleh dipecah ya. Nah, seperti ini. Ditambah ini. Nah, langsung kita proses. Sini aja ya. Sama dengan ini nomor 2 nih. Berarti dipecah sin 4x per sin 5x ditambah tan 6x per sin 5x. Perhatikan ini limitnya kan ada nilainya. Ini juga ada nilainya. Iya kan? Yaitu ini 4/5 ditambah 6/5. Dah, penyebutnya udah sama itu. 10/5 atau 2. Inilah jawabannya. Bagaimana kalau soal nomor 3? Nah, itu kan nggak bisa ini dipecah seperti ini. Ya kan? Alasannya yang dipisah tambah itu yang bawah. Nah, ini nggak bisa dikerjakan pakai seperti nomor 2 itu. Caranya gimana? Caranya adalah kita kalikan dengan sesuatu. Ini sama dengannya nanti aja. Langsung di sini ya. Kita kali dengan sesuatu. Kan nanti kalau limit x mendekati 0, ada sin AX gini kan berarti harus ada BX atau sin BX atau tan BX kan. Nah, berarti gimana caranya muncul BX? Ini berarti kita kalikan sesuatu. Kalinya itu ternyata 1/x kali 1/x. Dan ini boleh, karena segini nilainya kan 1. Apapun ini dikali 1 kan nilainya nggak berubah ya. Itu hanya tekniknya. Oke, kalau gitu hasilnya adalah limit x mendekati 0. Yang atas menjadi ini dikali sini. Sin 5x per x. Yang bawah ini kali sini sin 4x per x dipisah tambah, berarti yang ini juga harus kali sini ya. Nah, gini. Dah, ini limitnya ada nilainya. Ini kan sudah seperti bentuk ini kan. Berarti nilainya berapa itu? 5 ya. Hasilnya 5. Yang bawah 4 ditambah 6. Berarti 5/10. Setengah. Inilah hasilnya. Oke, sekarang nomor 4. Cos kuadrat. Nah, kita ingat ya. Tadi harus diubah kan? Sebetulnya kita cek dulu sih yang benar. Tapi pasti 0 itu. Cek aja. Kalau x-nya 0, 4 kali 0 itu 0. Cos 0 itu 1. Kuadrat tetap 1 dikurang 1 kan 0. Termasuk yang bawah ini. Cos 0 itu 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Lah 0/0 itu harus diubah. Dan mengubahnya itu pakai ini. 1 negatif cos A. Nah tadi udah kita tulis tadi ya. Yaitu 2 sin kuadrat.
setengahnya. Sekarang kalau pakai kuadrat, nah ini berubah menjadi sin kuadrat A. Sudutnya sama persis kalau yang ini ya. Asalnya dari mana ini? Asalnya dari rumus identitas, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, berapapun sudutnya yang penting sama, itu nilainya 1. Berarti kan kalau ini pindah ruas sana kan jadi negatif tuh. Nah, jadilah rumus ini ya. Oke, sekarang kita gunakan. Oh, tapi masalahnya di sini cos kuadrat negatif 1. Nggak masalah. Itu sama seperti 5 kalau kita kurang 2 kan hasilnya 3. Dan dibalik 2 dikurang 5 itu hasilnya negatif 3. Berarti muncul negatif ya. Oke, ini kita kerjakan di sini. Sama dengan limit x mendekati 0. Berarti muncul negatif. Negatif gitu. Sin kuadrat A. Sin kuadrat sudutnya sama persis 4x. Kuadrat loh, berarti sekali lagi. Gini. Ya. Ini berarti negatif sin kuadrat 4x ya. Yang bawah, nah ini kan sama seperti di atas, hanya dibalik. Cos min 1 berarti muncul min di depannya sini. Ya. Berarti negatif 2 sin kuadrat A ini setengahnya. Berarti kalau 2x setengahnya x kalau gitu. Oh, sin kuadrat berarti sekali lagi. Nah, gini. Dah, ini ada nilai limitnya ini ya. Dan ini ada juga nilai limitnya. Min dibagi min jadi plus. Ini ada 2 di sini. Berarti per 2 ya. Positif setengah. Yang ini limitnya 4. Ini juga 4. Dah, 16 bagi 2, 8. Ini hasilnya. Nomor 5. 1 negatif sin. Kita lihat, x-nya pi per 2. 180 bagi 2, 90. Sin 90 itu 1. 1 dikurang 1 itu 0. Yang bawah, x-nya pi per 2 dikali 2 berarti pi. Pi dikurang pi itu 0. Nah, ini 0 per 0 harus kita ubah ya. Termasuk kotan x, kotan 90. Nah, kalau tan 90 berapa? Tan 90 berarti sin 90. Tan itu kan sin per cos. Berarti kalau kotan kan cos per sin. Cos 90 dibagi sin 90. Cos 90 itu 0. Sin 90 1. Berarti 0 per 1. Berarti ini 0. Nah, itu berarti semuanya 0 kan? Kalau gitu harus kita ubah. Ngubahnya bagaimana? Ngubahnya itu pakai rumus trigonometri ini. Sin A bisa kita ubah. Nah, gini caranya. Jika dari mendatar, ini A sudutnya, maka dari tegak ini sisanya segini adalah 90 kurang A. Alasannya segini 90 derajat. Dan ini sudah A derajat. Berarti sisanya kan 90 dikurang A. Ya. 90 derajat dikurang A. Atau pi per 2 dikurang A. Nah, kalau dari mendatar tadi sin, maka dari yang tegak itu berubah jadi cos. Nah, gitu ya. 90 derajat atau pi per 2 dikurang A. Gitu juga kalau cos, sama, itu kalau dari mendatar tuh cos, berarti dari yang tegak ini jadi sin. Nah, gitu. Termasuk kotan. Dari mendatar itu kotan ya. Dari tegak berarti harus kotan. Jadi tan. Kalau awalnya kotan jadi tan. Kalau tan jadi kotan gitu ya. Nah, gini. Dah, sekarang kita pakai. Untuk nomor 5. Di sini deh. Sama dengan limit x mendekati pi per 2. 1 negatif
Sinnya kita ubah. Pakai ini. Berarti jadi cos pi per 2 dikurang X, dikurang sudutnya. Ini A dikurang A berarti. Ini sudutnya kan X, berarti dikurang X. Kenapa diubah ke sini? Karena kita tadi punya rumus ini, 1 negatif cos A tadi, yaitu 2 sin kuadrat setengahnya. Nah gitu. Makanya harus dibentuk 1 negatif cos ya. Oke, yang bawah gimana? Yang bawah ini, yang ini tetap aja, yang pi negatif 2x, atau kalau enggak, 2-nya boleh keluar sih. 2 keluar berarti dalam kurung pi per 2 ya, negatif x. Nah, kan sama kan? Kalau kita kali kan jadi pi negatif 2x. Nah, sama ya. Kotanya kita ubah menjadi, nah seperti ini. Tan pi per 2 negatif sudutnya, negatif x. Dah, kemudian yang atas ini diubah. 1 negatif cos ini tadi ya, menjadi 2 sin kuadrat. Dua sin kuadrat. Ini A, ini setengah A. Berarti setengah sudutnya. Setengahnya ini. Berarti boleh kita tulis setengah pi per 2 negatif X. Tapi kuadrat loh. Berarti kan sekali lagi isinya ya. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya yang bawah tetap 2 tetap pi per 2 negatif X saya tulis di sini. Dan yang tan pi per 2 negatif X saya tulis di sini. Nah, perhatikan ini limitnya ada nilainya. Yang ini juga ada nilainya ya. Kita hitung. Yang ini 2 per 2 coret aja. Yang ini limitnya berarti berapa itu? Setengah ya. Nah, ya kan? Setengah itu. Sebenarnya ini mendekati 0 atau ini sama aja. Yang penting itu di dalam sin, ini ada sin, ini 0. Nah, coba kita cek. Kalau X-nya pi per 2, kan nanti pi per 2 dikurang pi per 2. Kan 0. Kali setengah kan 0. Nah, yang penting di situ 0. Ini berarti nilainya langsung setengah ya. Kemudian, yang ini nilainya setengah juga itu ternyata ya. Dah, berarti hasilnya 1/4. Inilah dia hasilnya. Ya, terpahami ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Tapi coba kita teliti lagi, ada yang keliru nggak? Ada keliru itu nggak? Kayaknya nggak ya. Ya, udah bener. Selanjutnya nomor 6. Nah, ini cos dikurang cos ini harus kita ubah. Cos dikurang cos. Ya. Cos dikurang cos, gimana ngubahnya? Nah, pakai ini. Sebetulnya ada rumus ini. Sin tambah sin kurang sin, cos tambah cos, cos kurang cos. Tetapi di limit itu, di limit trigonometri yang terpakai itu adalah cos dikurang cos. Yang saya tulis cos kurang cosnya aja. Cos A dikurang cos B itu rumusnya negatif 2. Sorry, agak panjang nih, saya tulis di sini aja ya. Negatif 2 sin setengah A tambah B sin setengah A dikurang B. Ke sini arahnya. Dah, nomor 6 berarti sama dengan limit X mendekati pi per 2 itu cos dikurang cos, berarti jadi ini negatif 2 sin. Negatif 2 sin gini. Dalamnya apa ini? Sudutnya ditambah A dan B ditambah bagi 2. Yang sini dikurang bagi 2. Berarti 3x tambah x 4x bagi 2. 2x.
Ada bagi duanya ya, ada setengahnya situ. Kemudian 3x dikurang x, 2x bagi 2, 1x. Yang bawah tetap aja. Yang ini cos 2x ya. Nah, kita lihat ini coret, kan sama tuh. Kemudian kita teliti kalau x-nya pi per 2, 90 derajat, sin 90 itu berapa? 1, ya enggak? Yang bawah 90 kali 2 berarti 180. Cos 180 berapa? Negatif 1, ya. Nah, itu apa enggak teman-teman? Gini ya, saya tulis di sini ya. Ini 0 derajat di sini ya. Untuk 0 derajat ini, sinnya ini 0, cosnya 1. Untuk yang sini 180 derajat, sinnya 0, cosnya negatif 1. 90 derajat di sini, sinnya 1, cosnya 0. 270 derajat, sinnya negatif 1, cosnya 0. Nah, ini 90 derajat. Berarti sin 90, nah 1 ya. Ini 2 kali 90 berarti 180. Nah, di sini cosnya itu negatif 1. Nah, gitu ya. Dah, yang ini negatif 2. Ini tadi habis. Yang ini 1 per negatif 1. Hasilnya berarti 2. Seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Bagi kalian yang masih mengalami kesulitan, lihat videonya berulang-ulang, mudah-mudahan makin paham. Dan bagi yang memerlukan latihan, coba kerjakan lagi, nggak usah lihat pembahasannya sendiri. Bisa nggak? Ya. Seandainya kalian udah bisa berarti udah lancar. Tapi kalau ada masalah, baru lihat pembahasannya. Oh seperti ini, pasti kalian akan lebih paham lagi. Dan sesuai janji saya tadi, di akhir video saya akan berikan rumus yang diperlukan tadi ya. Nah, ini dia. Rumus limit trigonometri dasar. Nah, ini kalau ada sin AX harus dibentuk menjadi berapa X gitu. Hasilnya A per B. Tan juga sama. Nah, seperti ini juga berlaku ya. Untuk rumus trigonometri yang diperlukan di limit. Nah, ini dia. Hati-hati ini yang nggak pakai kuadrat cosnya. Sudutnya ini A, ini setengahnya ya. Setengah A. Tapi kalau ada kuadratnya, ini sama persis sudutnya. Dan yang ini tadi mengubahnya itu dari ini tadi ya. Nah, gitu. Dari mendatar, ini A. Berarti kalau dari yang tegak ini berarti 90 derajat atau pi per 2 dikurang A. Dan kalau dari mendatar itu sin, maka dari tegak itu harus jadi cos, kayak gini. Atau kalau dari mendatar itu cos, dari yang tegak itu harus berubah jadi sin, kayak gini. Atau kalau dari sini kotan, berarti dari yang tegak itu jadi tan. Sebaliknya kalau dari mendatar itu tan, dari yang tegak itu jadi kotan. Dan seterusnya ya. Selanjutnya cos kurang cos jadi ini dia. Oke, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk lebih mudah mempelajari limit trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.